sebagian terbagi dua, yang boleh rujuk dalam keadaan baik, boleh berpisah juga keadaan baik. Tapi di sini kalau dia belum jatuh palu dari KUA, badan agama, mohon maaf, non agama mengetok palu katakanlah, masih ada sah seorang suami kepada istrinya karena belum ketok palu. Tapi kalau sudah ketok palu, kecuali kan suami ini menjatuhkan talak bain, nah itu boleh dia mengakui saya ini sudah janda. Tapi selama proses masih di pengadilan agama, maka hormati secara hukum pengadilan agama. Kalau secara syar'i memang mungkin sudah sah, tapi jangan serta-merta ketika sudah ketok palu, belum ketok palu, sudah mengumumkan, sudah mensyaratkan bahwa dia sudah janda. Dan ini adab yang kurang baik saja. Ini kan lagi-lagi istrinya yang menggugat cerai agar diceraikan. Kalau perempuan kan nggak bisa menjatuhkan talak, tapi saya lihat suaminya ini belum menjatuhkan talak, cuma mempertahankan hubungan daripada menjalin kembali hubungan rumah tangganya. Ini masih sayang lah. Tapi karena kan ada poin-poin tertentu yang memang yang dirasakan oleh psikis daripada seorang istri, ya, penyebabnya apa poin-poin itu kita tidak mengetahui, hanya mereka yang tahu. Tapi yakinlah ketika poin ini mungkin main tangan, tidak menafkahi atau ditinggalkan bertahun-tahun, enggak kasih nafkah dan sebagainya, poin ini jadi kuat, sang istri boleh menggugat cerai. Udah main tangan, mukul dan sebagainya, sering bohong dan sebagainya, boleh menggugat cerai. Nah ini Bain tidak bisa untuk rujuk, akan tapi sang istri harus kawin dengan laki-laki lain. Berat. Makanya kita yang masih rumah tangga berpikir terlebih dahulu, pakai hati, mempertimbangkan, jangan emosi sesaat lalu kita talak istri kita. Hati-hati. Bagaimanapun udah talak bain kan, udah talak di pengadilan agama, udah ketok palu, ya udah tidak sah. Artinya menang di istri, ya sang istri apakah boleh rujuk nih suami? Ya kagak bisa, udah ketok palu. Tapi sang istri ini ketika ingin balik ke suaminya, maka harus menikah lagi, karena kan saksi dan yang bisa melihat itu harus ada yang namanya saksi. Ketika saksi itu menyaksikan dia udah lepas dan sebagainya sang suami, maka jatuh talak di situ. Maka sang istri talaknya bagaimana nih, kita bisa melihat. Kalau talaknya itu talak yang memang bukan talak bain katakanlah, maka boleh tuh sang suami nih mengambil tanpa harus ngomong, karena kan udah talak. Tapi yang menentukan lagi kembalikan ke pihak ke pengadilan agama, itu yang menentukan. Kalau sudah demikian sudah sah, maka sang istri menikah kepada laki-laki lain. Talak 3 yang nggak boleh rujuk. Suaminya belum kata talak masih bisa rujuk nih, cuma kan istrinya cuma menggugat cerai katakanlah, hanya menggugat cerai, lalu sampailah ke ranah daripada ke pengadilan agama, istri yang menentukan. Tapi di sini suami belum mengatakan cerai, masih bisa rujuk. Tapi kalau udah talak, wallahu a'lam bishawab, maka sang istri ya tinggal bagaimana wa'ashiruna bil ma'ruf, di antara keluarga ini saling musyawarah. Oke. Yang Allah turunkan kepada orang beriman itu berupa kasih sayang Allah, cinta dan rindu Allah, tidak bala dan musibah yang dia terima sebagai salah satu azab. Tapi sini adalah cinta kasih Allah kepada hamba yang beriman. Tapi bagaimana musibah kok terjadi di bulan Ramadan, bukankah di bulan penuh berkah, bulan yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah ketika musibah ini datang di musim Ramadan, mestinya kita tambah khusyuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati hidangan lezatnya di musim Ramadan. Nah ketika musibah ini datang atau peringatan, kembali ke masing-masing. Nah kalau orang beriman kepada Allah pasti menyikapinya ini adalah suatu ujian cinta Allah. Mampukah kita menjalani ujian tersebut?